Gelombang akademisi dari beberapa perguruan tinggi menyuarakan kegelisahan akibat kepemimpinan Presiden Jokowi. Apa yang dilakukan Jokowi belakangan dianggap sebagai bentuk penyimpangan dan juga ketidakpedulian terhadap prinsip demokrasi. Lantas bagaimana dengan suara mahasiswa, anak muda yang punya peran besar dalam pesta demokrasi kali ini? Bergabung bersama saya hari ini ada Gilbran Muhammad Nur, Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, dan juga ada Afik Naufal, ada Sekjen Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina. Gilbran, Afik, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Baik, saya harus tanya kepada teman-teman mahasiswa, keduanya, bagaimana pandangan kalian melihat akhirnya para sivitas akademika turun tangan untuk menyampaikan keresahan yang terjadi belakangan ini? Saya ke Afik terlebih dahulu. Ya, pertama-tama Mbak Puspa, saya sebenarnya sangat berbahagia ya, terutama kan kita sama-sama tahu ya, universitas itu sejak awal didirikan dengan satu prinsip dan fitrah sebagai lembaga kebebasan akademik, di mana sebenarnya sejak awal universitas mesti bersikap seperti itu. Misalnya kita melihat dan menilik sejarah lahirnya universitas abad modern begitu di Deklarasi Universitas Bologna. Sejak awal memang dia menyerang satu otoritas yang menurut publik atau kebenaran itu terganggu. Nah, hari ini ketika sivitas akademika di berbagai universitas mulai menyuarakan, ini menjadi momentum besar bahwa kampus tidak hanya tempat melahirkan produk, tapi juga dia mengintervensi kejanggalan-kejanggalan yang ada di publik. Nah, itu yang pertama. Jadi ini momentum yang besar bagi bangsa kita untuk merefleksikan bahwa universitas itu bukan cuma tempat komoditi lahirnya budak-budak korporat, tapi dia lembaga yang membicarakan kebenaran-kebenaran. Nah, yang kedua, ini tentunya membantu kita mahasiswa, Mbak. Jadi kemarin kalau kita kena doxing, kita diserangnya sendiri. Hari-hari ini kawan saya ini Gilbran akhirnya cukup bahagia setelah didoxing berbagai buzzer. Akhirnya hari ini dia berbahagia karena dia bukan hanya mahasiswa yang konon katanya belum lulus-lulus, tapi guru besar berbicara hal itu gitu. Nah, dan yang ketiga akhirnya fakultas-fakultas hukum, fakultas-fakultas yang lain bersuara bahwa apa gunanya kita kuliah kalau nyatanya kita berkhianat kepada negara dan republik ini, Mbak. Oke. Gilbran, sudah tepatkah apa yang dilakukan oleh para beliau-beliau ini, para sivitas akademika? Tentu sudah tepat ya, Mbak. Sudah semestinya kampus menjadi oposisi permanen bagi pemerintahan. Jadi saya rasa apa yang diperbuat oleh berbagai macam sivitas akademika itu mampu untuk semakin diamplifikasi. Seperti yang kita ketahui, gerakan ini bermula dari UGM ya, Mbak ya. 3 hari yang lalu dari teman-teman di UGM, sivitas akademika, dosen, mahasiswa, dan guru besar menginisiasi gerakan ini. Dan saya rasa tentu gerakan ini bukan gerakan yang sepele ya, yang bisa dilihat dengan sebelah mata. Tentu dari sivitas akademika ini punya argumen yang kuat, punya landasan berpikir yang kuat, dan punya fondasi argumentasi yang kokoh gitu. Jadi justru yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana gelombang besar ini yang lahir dari rahim intelektualitas itu semakin membumi kepada tataran grassroots, tataran akar rumput yang ada di Indonesia. Karena ya saya pikir gerakan ini memang gerakan yang sangat bagus. Namun sekali lagi, kampus tidak boleh sendirian. Kampus tidak boleh menjadi anak sematawayang yang menggelorakan perlawanan, tetapi juga harus mampu menggandeng entitas masyarakat yang ada di tataran bawah. Dan saya rasa gerakan yang sama pun harus lahir di kampus-kampus yang lain gitu. Dan meskipun terdapat berbagai macam intimidasi gitu kan, seperti saya kemarin sempat diretas akun WhatsApp-nya bersama dengan teman-teman yang lain, pun kemarin juga dapat kabar juga bahwa guru besar di Universitas Indonesia juga sempat diintimidasi. Saya rasa perlawanan tidak bisa padam hanya karena intimidasi. Dan saya rasa ini momentum, seperti yang disampaikan Mas Afik tadi, ini momentum dan wujud keprihatinan para begawan politik Indonesia yang hadir dari kampus-kampus. Kurang lebih begitu, Mbak. Oke, kalau tadi sudah disentil juga oleh Afik ya, ada doxing kepada Gilbran. Gilbran, saya juga harus tanya lagi. Setelah belakangan kita tahu ada dugaan tekanan, quote unquote, ada intimidasi yang terjadi kepada teman-teman di Badan Eksekutif Mahasiswa. Ada kekhawatiran nggak sih untuk semakin kencang kepada pemerintahan atau seperti apa?
ini ibarat seperti kita naik kuda ya Mbak. Kalau semakin kita dipecut, tentu kuda itu akan lari semakin kencang. Pun dengan kita, pun dengan saya, Afid, dan kawan-kawan yang lain. Semakin dipecut, semakin diintimidasi, semakin kencanglah kita untuk bersuara. Karena ya sudah menjadi fitrahnya mahasiswa dengan entitas intelektualitas yang ada di dalam kampus menjadi oposisi permanen yang menyuarakan kebenaran. Oke, oke. Afik, kalau kita lihat sosial media ya, ini juga beragam komentarnya terhadap gelombang sivitas akademika yang kemudian bersuara. Ada yang memberikan opini bahwa ini ditunggangi oleh salah satu paslon tertentu untuk bisa memberikan perlawanan kepada pemerintahan saat ini. Pendapat Anda sebagai mahasiswa? Ya, saya tentu harus fair ya, bahwa yang ngomong di situ tidak hanya satu guru besar. Itu ada banyak guru besar di sana, ada banyak profesor di sana, ada banyak akademisi tulen. Jadi menurut saya kalau ditunggangi sangat jauh lah, tidak mungkin dia ambil posisi politik praktis lah untuk guru-guru besar itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dalilnya adalah menunggangi, mana mungkin seluruh kampus ditunggangi begitu. Justru ini harusnya jadi satu kesadaran publik bahwa kampus dan universitas sudah mengambil posisinya yang paling penting, yaitu mengintervensi kejadian-kejadian janggal di Republik ini. Menurut saya bahkan, ini kan kalau kita lihat arus gelombangnya ini kan hampir seluruh kampus di setiap provinsi. Nah, ini bukan gerakan sporadis ini gerakan terstruktur bahwa lembaga akademik sudah muak dengan kondisi negara. Ya ketika populisme dukungan kepada Jokowi itu besar, justru kampus memang mesti hadir seperti ini untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Nah, ini menjadi penebal juga semangat dan spirit kita mahasiswa. Jujur saja kemarin ketika saya kebetulan Mbak buat sama Gilbran ini sama Melki yang sedang kena kasus dan Haikal Ketua BEM Unpad buat forum anomali. Kita itu mau aksi tiga hari sebelum aksi itu diretas semua kita WA-nya bersamaan di waktunya bersamaan di jam 12 malam bersamaan waktunya 3 jam sebelum aksi WA saya juga diretas gitu. Nah ini jadi tanda tanya besar kepada kita hari ini bahwa apakah Republik sudah mulai agak represif kepada suara-suara kebenaran gitu. Dan keempat, saya harap kepada kekuasaan mereka harus sadar universitas itu memang sebagai alat kebebasan akademik, membicarakan kebenaran, menegakkan keadilan. Jangan sampai universitas itu direpresi. Justru harusnya kekuasaan bersyukur universitas kita mulai sadar bahwa tugas-tugas utamanya di Republik ini berjalan sesuai dengan koridornya. Itu. Baik, Gilbran, mengingat pemilihan umum kurang dari 2 pekan lagi, tapi yang justru bersuara besar ini adalah para sivitas akademika, para guru besar. Mahasiswa kemana? Apa yang Anda dan teman-teman akhirnya akan lakukan menjelang pemilihan umum ini? Pertama perlu kita ketahui bersama Mbak, gerakan-gerakan yang muncul dari sivitas akademika itu mencatut juga dari mahasiswa. Contohnya yang kemarin diinisiasi oleh UGM. Yang membuat petisi itu termasuk saya juga gitu, dalam menginisiasi kemudian menggandeng Pusat Studi Pancasila. Meskipun diinisiasi oleh Pusat Studi Pancasila, kemudian kita berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa, saya dan kawan-kawan yang ada di UGM. Gitu. Dan saya yakin yang muncul di kampus-kampus itu juga digandeng juga oleh mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang telah kita lakukan? Seperti yang disampaikan oleh Mas Afid tadi ya, kita membuat forum anomali, kita sudah roadshow ke berbagai macam daerah, Pare-Pare, meskipun diintimidasi, ke Makassar, ke Malang, ke Surabaya, ke yang terbaru di Solo ya, dan besok kita ke Sukabumi gitu. Dan akan cukup menantang, akan cukup besar gerakannya nanti, karena dalam tanda kutip kita sudah mendapatkan restu orang tua yang ada di kampus gitu kan. Oke. Dan kalau dikatakan gerakan kita pasif atau gerakan kita mati, justru gerakan dari sivitas akademika ini saya bisa mengklaim ya, saya bisa memberikan pendapat bahwa mungkin bisa diinisiasi juga oleh mahasiswa. Contohnya kemarin ketika BMKM UGM membuat gelar alumnus paling memalukan kepada Pak Jokowi di bulan Desember kemarin, disambut langsung oleh sivitas akademika di berbagai macam kampus beberapa hari kebelakangan. Jadi saya rasa sudah diinisiasi oleh mahasiswa dalam waktu yang lama, namun ini momentum bahwa dosen, guru besar dan sivitas akademika berkenan turun gunung, berkenan turun langsung untuk membersamai mahasiswa untuk mengkritisi
rezim yang lalim ini. Baik, baik. Terakhir, Afik, mungkin singkat saja, apa yang ingin Anda sampaikan, Anda dan teman-teman sampaikan untuk bisa mengajak para mahasiswa. Tapi ini konteksnya bukan hanya para mahasiswa, tapi juga anak muda di kalangan grassroots untuk bisa berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Ya, saya tentu berbicara kepada setiap anak muda yang ada di Indonesia, terutama mahasiswa yang mengenyam pendidikan, dia berkuliah fakultas hukum, dia berkuliah fakultas ekonomi, dia berkuliah fakultas pertanian, dia berkuliah di fakultas peternakan, dan tentunya seluruh jajaran seluruh mahasiswa, jangan sampai gimmick-gimmick politik, anomali-anomali di dalam politik kita ini membuat kita tidak rasional memilih. Cenderung banyak perasaan dalam kita memilih. Hari ini kampus-kampus teman-teman, berbagai kampus, lembaga akademik, guru-guru besar, profesor-profesor, dosen-dosen, akademisi sudah bersuara tentang apa yang terjadi hari ini. Ini bukan satu sinyal yang sangat temeh-temeh. Ini sinyal besar kepada kita seluruh mahasiswa bahwa ada ketidakadilan, ada kebenaran yang mesti ditegakkan, ada demokrasi dan konstitusi yang dikangkangi. Itu sebabnya saya kepada teman-teman semua, mari kembali kita berada pada koridor. Baik. Kalau dikatakan mahasiswa kemana gerakannya, ini kemana gerakannya, jujur saja Mbak, kita ini berkali-kali didatangi intelijen dan diancam-ancam gitu Mbak, dicari-cari masalahnya, bahkan disasar, bahasa itu udah terus terang banget Mbak. Kamu kalau macam-macam saya sasar ini bahasa-bahasa dari polisi ini. Itu sebabnya saya harus mengatakan juga kepada publik bahwa mahasiswa tidak hilang. Kita ini emang di ruang belakang diintimidasinya, Mbak. Dan itu agak susah dibuktikan. Oke. Baik, kita harapkan ini ada efek bola salju ya dari gerakan para guru besar yang menyuarakan keresahan mereka dengan apa yang terjadi belakangan ini dan juga akhirnya bisa membuka proses demokrasi semakin terbuka, semakin terang benderang. Terima kasih banyak rekan-rekan Gilbran Muhammad Nur, Ketua BEM UGM dan juga Afik Naufal, Sekjen Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Salam sehat. Ya, terus Pak.